Selamat datang di ruang buku dan wawasan, tempat kamu menemukan makna dari kata. Hari ini kita akan menyelami buku berjudul The Daily Stoic, 366 meditasi tentang kebijaksanaan, keuletan, dan seni hidup karya Ryan Holiday dan Stephen Hanselman, penerbit Penguin Random House LLC 2016. Video ini bukan pengganti buku, melainkan jendela untuk melihat makna yang terkandung di dalamnya. Jika kamu merasa terinspirasi, saya sangat menyarankan untuk membaca langsung karya aslinya. Di tengah kesibukan dunia, renungan harian dari para filsuf Stoik mengajarkan ketenangan, kendali diri, dan kejelasan dalam berpikir. Sebuah panduan untuk hidup yang tidak hanya sibuk, tapi bermakna. Bagaimana cara menjalani hidup yang baik? Pertanyaan ini sudah bergaung selama ribuan tahun, dan hari ini kita akan menelusurinya bersama para filsuf Stoik. Dari Epictetus hingga Marcus Aurelius, mereka tidak menawarkan janji-janji kosong. Mereka memberi jalan yang menuntut refleksi, keteguhan, dan keberanian untuk berubah. 1. Mulailah dari kejujuran pada diri sendiri. Kita tidak bisa belajar sesuatu yang kita kira sudah kita tahu. Epictetus self-reflection adalah fondasi kehidupan Stoik. Duduk sejenak, lihat ke dalam. Apa yang Anda rasakan? Apa yang mendorong tindakan Anda hari ini? Terkadang kita menemui keangkuhan, keputusan buruk, atau kebiasaan yang merugikan, tapi menyangkalnya tidak membuat kita jadi lebih baik. Seneca menyarankan kita untuk membayangkan ada sosok bijak yang memperhatikan kita, agar kita lebih bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan jangan remehkan siapa yang kita izinkan hadir dalam hidup kita. Teman yang bijak akan menarik kita naik. Yang lainnya bisa menahan langkah kita. Kesadaran diri juga membantu kita memilih orang-orang yang ada di sekitar kita dengan bijak. Perusahaan membentuk kita jika orang-orang di sekitar kita terus-menerus memiliki tujuan yang lebih tinggi, mereka akan menginspirasi kita untuk tumbuh. Sebaliknya, mereka yang tidak bertindak sesuai dengan aspirasi kita dapat menjatuhkan kita. Nasihat Seneca untuk berkonsultasi secara mental dengan tokoh yang kita hormati mencegah kita bertindak impulsif. Menyelaraskan perusahaan Anda dengan nilai-nilai Anda membantu menumbuhkan pertumbuhan dan kebiasaan yang baik. 2. Kuasai perhatian, lawan gangguan-gangguan memang banyak. Tetapi kaum Stoa mengingatkan kita bahwa gangguan selalu mengganggu manusia. Marcus Aurelius menawarkan pendekatan yang ampuh. Perlakukan setiap tugas seolah-olah itu adalah tugas terakhir Anda. Ini mengangkat bahkan pekerjaan yang biasa-biasa saja, memberinya kepentingan dan fokus. Kaum Stoa juga mengajarkan kepada kita untuk mengalihkan perhatian kita ke apa yang berada dalam kendali kita, pikiran kita sendiri. Khawatir tentang hasil yang tidak dapat dikendalikan atau tindakan orang lain akan menyebarkan perhatian kita dan menguras energi. Menerima bahwa peristiwa eksternal berada di luar kendali kita akan mempertajam fokus kita. Pengingat harian dapat memperkuat pola pikir ini. Luangkan waktu di pagi hari, sepanjang hari, dan sebelum tidur untuk merenungkan apa yang berada dalam kendali Anda. Ini mengurangi gangguan dan menjaga energi Anda tetap pada jalurnya. Fokuslah pada pikiran yang mengendalikan daripada terobsesi dengan gangguan eksternal. Afirmasi pagi membantu menjaga kejelasan tentang apa yang penting sepanjang hari. 3. Gunakan 2 gagang untuk menyikapi masalah. Setiap masalah memiliki 2 gagang. Gagang yang satu membuat beban makin berat. Gagang yang lain memberimu kekuatan. Epictetus, ketika seseorang menyakiti Anda bisa memilih
fokus pada lukanya, atau fokus pada cinta dan hubungan yang pernah ada. William Seabrook, seorang jurnalis yang berjuang melawan kecanduan, menemukan bahwa perubahan bukan soal tempat, tapi cara pandang. Ketika dia mengganti gagangnya dari pemberontakan menjadi pertumbuhan, semuanya berubah. Contoh, bayangkan pergeseran fokus dari kesalahan saudara Anda ke ikatan yang Anda miliki. Gunakan transformasi Seabrook untuk menggambarkan perubahan perspektif. Melihat hambatan sebagai peluang mengubah momen yang menantang menjadi pertumbuhan. 4. Jaga pikiran dari bias. Marcus Aurelius menyarankan kita menelusuri pola pikir kita. Satu prasangka kecil bisa mengarah pada tindakan yang kita sesali. Musashi, filsuf samurai, membedakan antara mata yang mengamati dan mata yang menilai. Lihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang Anda takutkan. Dengan mempertanyakan asumsi dan menjauh dari naluri, kita dapat menghindari keputusan tergesa-gesa yang dapat merusak hubungan atau menambah konflik yang tidak perlu dalam kehidupan. Bertindak sekarang, jangan menunda. Kaum Stoa mengusulkan konsep sederhana. Bayangkan diri Anda yang ideal dan mulailah mengambil tindakan yang akan dilakukan orang tersebut. Hal ini mencegah kelumpuhan keputusan dengan berfokus pada kemajuan bertahap daripada kesempurnaan. Marcus Aurelius mendesak kita untuk bertindak hari ini daripada menunggu saat yang ideal untuk memulai. Membiarkan penundaan mengambil alih sama seperti menolak untuk melepaskan anak panah karena Anda mungkin akan meleset dari sasaran. Prosesnya membidik dan melepaskan, mendefinisikan pertumbuhan. Perjalanan itu sendiri layak untuk dijalani. Meskipun kehidupan Stoa yang ideal mungkin tampak tidak dapat dicapai, upaya harian untuk membuat pilihan yang lebih baik adalah yang terpenting. Contoh seruan Marcus Aurelius untuk bertindak hari ini daripada mengejar kesempurnaan. Pecahkan tujuan yang rumit menjadi tindakan harian yang dapat dikelola untuk menghindari kewalahan. Nikmati prosesnya daripada terpaku pada pencapaian tujuan akhir. Rangkulah hambatan sebagai jalan. Kaum Stoa menyarankan untuk mempersiapkan diri menghadapinya dengan mengubah rintangan menjadi peluang. Pendekatan ini yang disebut klausa terbalik menyesuaikan diri dengan kegagalan dengan mencari ruang untuk berkembang di tempat lain. Daripada mengutuk rintangan, lihatlah kebijaksanaan Marcus Aurelius. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Dengan memikirkan kembali kesulitan sebagai peluang untuk berkembang, Anda dapat mempertahankan momentum. Misalnya, pekerjaan yang hilang dapat ditulis ulang dengan wawasan baru, sementara kereta yang tertunda menjadi momen untuk mengejar ketertinggalan membaca. Tantangan yang tak terduga, meskipun menakutkan, seringkali memperkuat kemampuan beradaptasi dan karakter. Contoh, perlakukan pekerjaan yang hilang sebagai peluang untuk menulis ulang sebuah proyek. Gunakan kemacetan lalu lintas untuk merenung atau mendengarkan podcast yang bermakna. Lihat kegagalan seperti yang dilakukan Cato, ujian kekuatan dan kecerdikan yang diperlukan. 7. Jadikan kebajikan sebagai tujuan hidup. Bagi kaum Stoa, tidak ada tujuan yang melampaui kebajikan. Didefinisikan oleh keberanian, kebijaksanaan, moderasi, dan keadilan, kebajikan memastikan bahwa tindakan selaras dengan nilai-nilai moral dan etika. Tidak seperti kekayaan atau ketenaran, kebajikan tidak dapat dikompromikan atau dikurangi oleh keadaan eksternal. Seneca mengingatkan kita bahwa tindakan bajik haruslah sukarela. Tindakan tersebut tidak dapat dipaksakan. Tindakan tersebut muncul secara alami ketika dipandu oleh komitmen terhadap karakter. Marcus Aurelius menerapkan hal ini
menggunakan perannya sebagai kaisar Romawi untuk memperbaiki masyarakat meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa. Kebajikan juga menumbuhkan rasa kebersamaan. Dengan berusaha melakukan hal yang benar bagi orang lain, kaum Stoa menemukan makna dan kepuasan yang lebih dalam dalam hidup. Contoh kejar keadilan dan moderasi alih-alih tujuan finansial yang egois. Marcus Aurelius memprioritaskan keadilan daripada keuntungan pribadi sebagai kaisar. Perlakukan tindakan kebaikan sebagai kontribusi untuk kelompok yang lebih besar. 8. Cintai takdirmu. Amor fati stoicisme mengajarkan amor fati atau mencintai takdir. Pendekatan ini mendorong kita untuk menerima apa yang terjadi tanpa bergantung pada harapan atau keputusasaan tentang masa depan. Lebih baik menyesuaikan diri dengan kenyataan daripada menolaknya. Franklin D. Roosevelt menerima diagnosis polionya dengan ketahanan, dengan berfokus pada potensinya untuk menjadi pemimpin meskipun mengalami kesulitan fisik. Demikian pula, Malcolm X menggunakan hukuman penjaranya untuk mengubah dirinya melalui belajar dan refleksi. Cinta akan takdir ini tidak hanya mendorong ketekunan, tetapi juga membebaskan kita dari pemborosan energi untuk hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Sebaliknya, ia mengarahkan kita pada apa yang dapat dicapai. Contoh penerimaan Roosevelt terhadap disabilitasnya saat memimpin negaranya. Transformasi Malcolm X selama berada di penjara. Alihkan kemarahan atau kesedihan yang sia-sia ke tindakan yang berarti. 9. Hidup dengan kesadaran akan kematian. Stoicisme menganggap kematian sebagai bagian alami dari kehidupan dan menggunakannya untuk menggarisbawahi pentingnya hidup sepenuhnya. Nasihat Marcus Aurelius untuk menjalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhir mengingatkan kita untuk memfokuskan energi pada tindakan yang bermakna daripada gangguan yang sepele. Seneca menanggapi kematiannya yang mengancam dengan ketenangan, mengajari teman-temannya bahwa pengetahuan tentang kematian seharusnya menumbuhkan rasa syukur atas kehidupan. Menerima kematian membantu menghilangkan ketakutan yang melumpuhkan kita dan memastikan kita hidup dengan tujuan. Memikirkan hidup sebagai sesuatu yang terbatas menumbuhkan keberanian dengan menempatkan perjuangan sehari-hari dalam perspektif. Akhir kehidupan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi untuk diakui dengan pikiran yang jernih. Contoh, seruan Marcus Aurelius untuk menjalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhir. Ketenangan Seneca selama eksekusinya mencerminkan penerimaannya terhadap kematian. Bertanya pada diri sendiri jika Anda akan bangga dengan hari ini dari ranjang kematian Anda, itu akan mempertajam prioritas Anda. Penutup, cobalah malam ini, luangkan 5 menit, tinjau harimu, apa yang bisa kamu ubah besok, ambil satu langkah kecil, tarik napas sebelum bereaksi, mulai satu kebajikan minggu ini, dan bangun hidup yang bernilai satu hari dalam satu waktu, karena hidup yang baik bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan yang kita buat setiap hari. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya di ruang buku dan wawasan, tempat kamu menemukan makna dari kata.